Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selina Ananda, NIM 60 dari kelas pendidikan Fisika 2B. Saya akan menjelaskan praktikum tentang rangkaian seri dan paralel. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu dapat mempelajari rangkaian seri dan paralel pada resistor, dan yang kedua dapat merangkai resistor secara seri dan paralel, dan yang ketiga dapat menghitung kuat arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan pada praktikum rangkaian seri dan paralel. Yang pertama yaitu 4 buah resistor, yang kedua ada catu daya, yang ketiga 4 buah LED, yang keempat itu ada project board, yang kelima multimeter analog, yang keenam kabel penghubung secukupnya, dan yang ketujuh jumper secukupnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerja pada praktikum rangkaian seri dan paralel. Ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pada rangkaian seri. Langkah kerjanya, carilah resistor yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, buatlah rangkaian seri pada project board. Yang ketiga, pasang LED setelah resistor. Lalu pasang jumper di setiap ujung rangkaian untuk mengalirkan tegangan dari catu daya. Selanjutnya, hitung hambatan, kuat arus, dan tegangan menggunakan multimeter digital, lalu catat hasilnya. Selanjutnya pada rangkaian paralel juga sama, yaitu cari resistor yang dibutuhkan, lalu rangkai resistor di project board secara paralel. Selanjutnya pasang LED setelah resistor. Selanjutnya pasang jumper di setiap ujung rangkaian untuk mengalirkan tegangan. Lalu hitung hambatan, kuat arus, dan tegangan menggunakan multimeter digital dan multimeter analog, dan catat hasilnya. Lalu pada rangkaian seri dan paralel yaitu mencari resistor yang dibutuhkan, lalu merangkai resistor secara seri dan paralel pada project board, dan menghubungkan dan memasang LED setelah resistor, lalu memasang jumper pada setiap ujung rangkaian, dan menghitung hambatan, kuat arus, dan tegangan menggunakan multimeter, lalu catat hasilnya. Selanjutnya, variabel yang terdapat dalam rangkaian seri paralel yaitu apa aja? Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebasnya itu sumber tegangan. Lalu ada variabel tetapnya yaitu hambatan atau ohm, dan yang ketiga ada variabel terikat. Variabel terikatnya yaitu kuat arus dan tegangan. Hipotesis pada praktikum rangkaian seri dan paralel ini, yang pertama, pada rangkaian seri rangkaiannya lebih mudah dibuat daripada rangkaian paralel yang rumit, karena rangkaian seri hanya memiliki satu arus, sedangkan rangkaian paralel memiliki percabangan. Selanjutnya pada hipotesis yang kedua yaitu pada rangkaian seri menggunakan rumus RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 dan seterusnya. Selanjutnya pada rangkaian paralel menggunakan rumus 1/REK sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4 dan seterusnya.
akan menjelaskan apa sih bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pertama, rangkaian seri itu biasanya rangkaiannya cenderung lebih simpel dan hanya memerlukan sedikit kabel penghubung. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel itu biasanya rangkaiannya lebih rumit dan memerlukan banyak kabel. Ada pula keuntungannya pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel biasanya menghasilkan energi atau menghasilkan lampu LED yang cenderung lebih terang daripada rangkaian seri. Selanjutnya saya akan memberitahu contoh. Ini terdapat contoh rangkaian seri. Yang pertama, poin pertama, rangkaian seri. Pada rangkaian seri rangkaiannya cenderung lebih simpel. Nah, di sini nanti akan ditambah lampu LED. Di sini lampu LED, lalu di sini dihubungkan jumper. Di ujung kabel dihubungkan jumper, lalu setelah itu dihubungkan ke kabel penghubung atau capit buaya dan dihubungkan, lalu probe positif dihubungkan ke positif yang terdapat di satu daya dan negatif juga. Habis itu dikasih tegangan. Nah, nanti kalau misalkan pada di sini terdapat lampu LED yang diputus kakinya, maka rangkaian yang lainnya dalam satu rangkaian ini juga akan mati, lampunya akan mati atau lampunya akan terputus. Karena di rangkaian seri ini hanya terdapat satu arus, yaitu satu jalan. Rangkaian paralel di sini poin yang kedua contohnya. Ini contoh rangkaian paralel. Nah, pada di sini terbukti bahwa rangkaian paralel susunannya bertumpuk. Nah, biasanya pada rangkaian ini, misalkan ini kan ini resistor, lalu misalkan dipasang lampu LED di sini. Apabila satu rangkaian ini terputus, maka rangkaian R2 dan R3 itu tetap akan menyala lampu LED-nya. Kenapa? Dikarenakan karena rangkaian paralel memiliki jumlah arus itu bercabang. Selanjutnya perbedaannya yaitu kuat arus pada rangkaian seri itu sama, sedangkan pada rangkaian paralel itu kuat arusnya berbeda. Namun voltnya, tegangan pada rangkaian seri itu berbeda, sedangkan pada rangkaian paralel itu sama. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sabrina Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.